Kalian tahu video abang-abang yang marah-marah sama kasir roti O gara-gara ada nenek-nenek yang mau beli roti tapi nggak bisa beli pakai duit cash. Itu abang-abang gue rasa dari gua sebenarnya receh banget tau penyelesaiannya. Ya lu pasti bisa kan beli pakai kris, ya lu beliin aja tuh nenek-nenek, nanti duit cashnya sama lu selesai. Ngapain lu teriak-teriak marah-marahin kasir? Kita tuh ya sebagai manusia jangan dungu sok-sok mau merem sama teknologi. Ya emang itulah dunia beserta teknologinya. Kita tuh ya harus melek teknologi, kita harus ikut dengan kemajuan zaman. Sebenarnya kan pembayaran cashless itu sangat-sangat membantu kita ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawa cash, kita nggak mesti drama-drama duit pas atau uang kembalian kurang. Kita juga terhindar dari praktek-praktek penggunaan uang palsu. Terusnya untuk penggiat usaha ya, untuk pemilik usaha, penggunaan cashless dalam usahanya kayak restoran atau modelan roti O gitu, itu tuh bagus banget. Karena apa? Manajemennya itu lebih transparan, lebih jelas. Jadi nggak ada transaksi cash. Jadi resiko untuk kayak kasirnya nyolong-nyolong duit cash gitu ya, itu tuh nggak ada. Jadi semuanya itu transfer langsung ke rekening perusahaan atau rekening ownernya. Itu bagus banget, menghindari banyak sekali kejahatan-kejahatan urusan uang. Jadi memang ribetnya itu ya kalau kita kehilangan sinyal, kalau kita ya memang ya kayak nenek-nenek itu gitu kan. Cuman kan kita sebagai yang lebih muda ya kan kita bisa bantuin. Ngapain kita harus teriak-teriak marah-marah? Terus marah-marahnya sama kasir yang dimana dia juga kerja. Kayak apa sih? Enggak bikin lo keren. Alay, laki lagi. Kebetulan gue sering banget mengalami kejadian kayak gitu. Tapi bedanya ini bukan lagi beli roti O. Jadi gue sering nongkrong di rest area, tepatnya di Indomaret rest area. Dan di situ tuh kayak sering banget gue ngeliat ada supir-supir yang mau ngisi flash atau e-money-nya untuk tap-tap tol. Tapi sistem di Indomaret itu error, rusak, atau bahkan udah close. Dan abang-abang supir ini tuh nggak punya banking atau nggak punya living mandiri. Lalu dia tanya ke gue, Mbak, bisa isiin ini nggak? Nanti saya bayar cash. Oh, boleh, silakan. Gue isiin. Nggak ada tuh gue marah-marah ke siapa ya, ke orang-orang yang punya tol gitu ya. Ini gimana sih ya, harusnya sistem tolnya itu dikasih cash dong. Ini gimana nih abang-abang supir yang nggak punya banking, nggak punya living? Enggak, alay, sumpah alay. Kita masih bahas terkait mas-mas yang marah-marah sama kasir roti O, yang dimana roti O itu tidak menyediakan pembayaran dengan uang cash. Sebelumnya gue itu menyayangkan kenapa masnya harus marah-marah sama kasirnya, yang dimana itu kan aturan dibuat sama perusahaan. Ya lu komplainnya ke tahta tingginya lah, kenapa ke kacungnya. Dan ajakan gue ke kalian-kalian untuk mulai beradaptasi pelan-pelan dengan kemajuan zaman, yang dimana uang jadi pembayaran apa-apa tuh kris, transfer kayak gitu-gitu. Dan terkait uang cash ya, uang rupiah yang menjadi pembayaran yang sah dan diatur undang-undang, yang nggak perlu lu maki-maki, lu ancem-ancem ke kasirnya. Yang harus lo lakukan itu adalah lu ke kantor polisi, lo laporkan pelanggaran undang-undang dari restoran tersebut. Nanti perusahaan tersebut, restoran tersebut akan ditertibkan sama sistem hukum kita. Adil. Tapi gue punya POV lain dari pembeli terkait penolakan pembayaran dengan uang cash. Jika gue berdiri sebagai pembeli, ya pasti ada keselnya ya ketika kita mau bayar uang cash terusnya langsung ditolak gitu. Aduh maaf, kita nggak menerima pembayaran dengan uang cash. Ya gue pasti memahami nih, ada orang-orang yang ngerasa, hah? Kenapa emangnya? Emang ini duit nggak berguna? Lu nggak butuh duit? Lu nggak mau dibeli? Lu sombong banget, belagu banget lu. Ini emang uang nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya ya. Gue paham, pasti ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Dan ya bisa diwajarkan. Yang nggak wajar itu adalah rasa nggak terima itu keluar menjadi amarah yang meledak-meledak. Itu yang nggak bagus. Nah ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua yang bekerja di depan sebagai order taker, sebagai kasir, sebagai orang yang mengurusi pembayaran yang berhubungan langsung sama customer. Kalau memang tempat lu kerja tidak menggunakan uang cash sebagai alat pembayaran dan hanya menerima kris, transfer, dan sejenisnya, kalian itu harus mengutamakan hospitality, keramah tamahan. Jadi bukan cuma sekedar ketika customer bayar pakai uang cash terus kalian bilang, aduh maaf kak nggak bisa pakai uang cash pembayarannya, paling kris. Jangan kayak gitu ya. Kita kan diajarin, gue bekas kasir, kita tuh harus lebih basa-basi, lebih mendayu. Emang itu tugasnya. Lu nggak bisa bilang, aduh aku orangnya nggak bisa basa-basi. Ya lu jangan jadi waiters, lu jangan jadi kasir, lu jangan kerja di situ. Jadi lu bisa minimalisir mood customer lu ketika dia mau bayar pakai uang cash, tapi tempat lu itu nggak nerima uang cash dengan cara kayak, aduh kak, mohon maaf banget kak, kita pembayarannya nggak menggunakan uang cash, paling kakak kalau mau kris atau nggak transfer. Terus nanti kan customer bilang, ya saya nggak ada mbak, saya adanya cash. Aduh kak, nggak bisa, soalnya aturan dari perusahaannya kayak gitu. Untuk transparansi perusahaan aja sih kak, soalnya kan banyak ya kadang kasir-kasir yang suka bawa kabur uang owner, jadi ownernya kapok. Nah, orang Indonesia senang banget gosip. Ya gak apa-apa lo selip-selipin kayak gitu tuh untuk menyelamatkan diri lu, agar lu bisa tunduk sama perusahaan lu bisa ngambil hati customer lu biar gak marah-marah. Jangan cuek, aduh maaf kak gak bisa uang cash, paling kalau mau kris aja.
Nah, dengan muka yang kayak tai gitu, karena gue udah jarang banget ngelihat orang tuh melayani customer dengan baik tuh, udah jarang banget gitu ya. Kadang muka kayak kentut. Total 250.000, terima kasih. Gitu. Gue memahami dari semua sudut pandang gitu. Jadi semuanya tuh harus bebenah.